Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi kita tentang loop atau perulangan. Bahwasanya kita sering melakukan perulangan ya. Contohnya adalah makan sesendok nasi itu, makan sepiring nasi itu adalah kita memasukkan nasi ke dalam mulut kita berulang-ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berulang-ulang tuh. Kemudian berulang-ulang itu berhentinya kapan? Kalau nggak berhenti maka kita bisa meninggal. Kenapa? Karena perut kita itu meledak kekenyangan. Maka harus berhenti. Nah, berhentinya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, berhenti karena sudah ditentukan jumlah sendoknya. Saya mau makan nih 20 sendok nasi. Nah, dihitung 1 sampai 20 berhenti. Karena sudah ditentukan jumlah sendoknya. Kasus yang begini ini apakah mungkin terjadi? Mungkin. Misalnya sesendok itu harganya 10.000, Anda cuma bawa duit 20.000, maka Anda bisa makan cuma 20 sendok saja. Entah kenyang entah tidak, pokoknya 20 sendok itu berhenti. Ternyata 20 sendok itu seperti makan snack, nggak kenyang sama sekali. Ya terpaksa tetap harus berhenti. Kondisi yang kedua, penyebabnya berhenti adalah bukan karena jumlah sendoknya. Jumlah sendoknya nggak penting. Yang penting adalah berhenti itu jika kondisi dipenuhi, yaitu misalnya kenyang. Maka bila kenyang berhenti, bila belum kenyang makan terus. Nah, gitu ya. Jadi ada dua penyebabnya. Paham? Terima kasih. Oke, ini contoh yang lain, ada juga perulangan naik dan turun. Naik turun itu maksudnya begini. Kalau kondisinya itu ada satu lagi tambahan kondisinya. Di piringnya tuh ternyata piringnya terbatas nih. Segitu aja. Nggak bisa ditambah lagi gitu kan. Maka kondisi itu bisa dikatakan berhenti bila piring nasinya itu habis. Karena saat pertama kali piring nasinya itu penuh, kemudian dimakan berulang-ulang, kan piringnya berkurang. Itulah yang disebut dengan turun. Hal yang sama yaitu makan, bisa dikatakan naik, kita lihat dari perut kita. Perut kita pertama kosong, kemudian naik menjadi penuh. Isinya nambah. Kalau piring isinya berkurang. Jadi naik turun itu sebenarnya sama saja, cuman berbeda titik yang dipandangnya. Kalau orang sedang makan naik itu adalah perutnya dari kosong, isinya naik dan akhirnya penuh, selesai. Atau kalau turun dilihat dari sisi piring nasinya. Piring nasinya itu penuh, kemudian dimakan berkurang, hasilnya 0, selesai. Harus berhenti, udah nggak ada lagi yang mau dimakan, gitu ya. Nah, kalau yang jumlahnya tertentu itu yang disebut dengan counter. Kalau makan dengan jumlah tertentu itu memakai counter. Misalnya 20 sendok, maka ada counternya 1, 2, 3. Setiap perulangan counternya diupdate 4, 5, 6 sampai 20, selesai. Itu adalah counter. Kemudian ada juga nilai total ya. Nilai total ini adalah nilai awalnya 0 ditambah 30 tambah 50 dan seterusnya, nilai total. Ini sama ya, nilai total ini sama dan misalnya dengan kapasitas perut kita. Kalau sudah penuh, ya oke. Tetapi disebut nilai total karena tiap perulangan dia beda-beda nih angkanya, maka diperlukan nilai total. Kalau perulangannya tiap sendoknya sama ya nggak perlu nilai-nilai totalan, cukup counter saja. Oke, ini beda nih, tiap perulangan beda penjumlahannya. Contohnya apa? Kalau kita belanja di kasir, sampai di kasir, kita akan hitung net harga barang A 100, net harga barang B 500, net harga barang C 1000, net harga barang D 700, gitu kan. Nah, kalau uang kita itu cuma 10.000, ya harus berhenti di bawah 10.000, jangan diterusin, nanti kita nggak bisa bayar. Nah, kira-kira itulah konsep total ya. Nah, kemudian ada pemrograman itu di algoritmiknya ditulis seperti ini: for i sama dengan awal tuh
I diisi awal, to akhir, do. Kemudian kalau yang turun itu down to, ini yang naik, awal to akhir. Kemudian ini awal down to akhir, karena awalnya itu adalah besar, yang ini awalnya adalah kecil. Kemudian ada bentuk kedua adalah while, kondisi aksi, dan repeat, aksi until kondisi gitu ya. Nah, intinya adalah yang diulang-ulang yang mana? Yang diulang-ulang adalah aksinya. Aksi, aksi, aksi. Dan yang penting itu ada 3 hal. Apa yang diulang? Kemudian inisialisasi nilai awalnya, dan kapan dia berhentinya. Ya, ada 3 hal ya. Ini adalah kalau di for ini ada counternya, kemudian ini berhentinya kapan, ini update, dan aksi ini adalah yang diulang-ulang. Begitu seterusnya. Kemudian tidak disarankan adalah bahwa kalau kita menggunakan for itu disamakan dengan menggunakan while dan disamakan dengan menggunakan do while. For ini dilakukan bila jumlah perulangannya sudah tertentu, misalnya 5 kali, maka for I sama dengan 0, I kurang sama dengan 4, karena 0, 1, 2, 3, 4, 5. I plus plus aksi. Kan sudah jelas 5 kali ya, jangan pakai while dan jangan pakai do while. Ini penggunaannya beda-beda. Nah, ini adalah contoh untuk mencetak di layar monitor, yaitu mencetak angka 1, I-nya ini mencetak angka I dari 1 sampai 4 gitu ya. Itu memakai for karena jumlahnya sudah jelas, yaitu 4 kali mencetak. Nah, 4 kali mencetak itu kan bisa dilakukan dengan cara while. While ini dicek dulu kondisinya. Jika kondisinya terpenuhi, maka baru ini aksi dilakukan. Kemudian cek lagi, kondisi lagi, cek lagi, lakukan lagi, cek lagi, lakukan lagi. Supaya ini bisa berhenti, maka harus ada update ini. Kalau nggak ada update, ya nggak pernah berhenti. Cek lagi, lakukan, cek lagi, lakukan, cek lagi, lakukan, cek lagi. Bila ini sudah false, maka dia selesai. Sebenarnya sama ya, cek, lakukan ini juga begitu. Inisialisasi, lakukan, update, cek, lakukan, update, cek, lakukan, update, cek, sama aja nih, berulang-ulang terus ya. Nah, kemudian yang ini do itu lakukan. Nah, ini lakukan dulu baru dicek kondisinya. Lakukan, update, cek, lakukan, update, cek. Kalau ini cek, lakukan, update, cek, lakukan, update. Bedanya apa ini sama ini? Kalau ini dilakukan minimal 0 kali. Kenapa 0 kali? Ya begitu ini tidak terpenuhi, nggak pernah dilakukan aksinya. Kalau ini karena yang penting dilakukan dulu baru dicek, maka ini dilakukannya minimal 1 kali. Itu yang perbedaannya ya. Nah, ini contoh mencetak bilangan 0 sampai 10 ke piranti keluaran. Ini kalau bilangan ganjil ya. Ganjil itu adalah jika sisanya itu 1. Kalau dibagi 2 sisanya 1, maka write I. Kemudian bisa juga memakai ini I plus 2, ini boleh juga. Kemudian juga bisa juga pakai repeat until. Kemudian dalam bahasa C++ dengan cara yang sama dilakukan dengan begini. I sama dengan 0, I kurang sama dengan 10, I plus plus. Jadi ini adalah kondisinya. Jika I itu lebih besar daripada 10, dia berhenti. Kalau sama dengan 10 masih melakukan ini, melakukan cetakan ini, tapi jika ganjil saja. Ini juga demikian. Jadi Anda perhatikan betul di mana ini update. Oh, di sini ada update, di sini ada update. Di mana ini cek kondisi, di sini ada cek kondisi, di sini ada cek kondisi. Di mana ada inisialisasi, ini inisialisasi, ini inisialisasi, ini inisialisasi ya. Oke, kemudian mencari rata-rata. Nah, kita akan mencari rata-rata dari apa ini? Input-input yang dilakukan oleh pengguna. Jadi mencari rata-rata, diberikan n data, kemudian dicari rata-ratanya. Diberikan n data ini maksudnya dari keyboardnya.
i n x jumlah itu integer, real itu real, read n jumlah 0 for i kurang dari 1 to n do read x jumlah diisi dengan jumlah plus x and for jumlah per n. Nah, rata ini harus real karena jumlah dibagi n itu hasilnya adalah real. Nah, ini adalah kita membaca dengan perulangan karena jumlahnya jelas, datanya itu n. Kalau datanya itu ada n, maka jumlahnya itu adalah for i sama dengan diisi dengan 1 sampai ke n, kemudian read x. Dibaca 5, dijumlahkan dengan jumlah 5 itu. Jumlahnya langsung dengan 0 dulu, jadi 5. Masuk lagi 4, jumlahnya jadi 9. Masuk lagi 3, jumlahnya jadi 12. Masuk lagi 7, jumlahnya jadi 19. Masuk lagi 6, jumlahnya jadi 25 gitu ya. Kemudian selesai karena dia jumlahnya adalah n 5, maka 25 bagi 5 rata-ratanya adalah 5. Ini kalau pakai Raptor ya, Anda sudah dapat materinya yang sebelumnya, Anda bisa lakukan ini, silahkan dicoba. Kemudian ini translasi algoritma menjadi kelas ya. Maksudnya begini, kalau yang Anda algoritma itu adalah begini, pengen dibuat kelasnya, kelas membandingkan dua buah bilangan, maka deklarasi variabel itu menjadi anggota data. Kemudian isi algoritmanya adalah dibuat fungsinya, yaitu fungsi bandingkan. Kemudian apa ini banding ini apa ini? Ini adalah nama kelasnya ya, banding. Nama kelasnya yaitu nama kelas banding karena algoritmanya ingin membandingkan. Nah, ini adalah yang dengan kelas, yaitu menghitung rata-rata. Kita lihat menghitung rata-rata ini jadi panjang setengah mati begini ya, karena kita ingin menggunakan kelas yang program sederhana. Float rata, ada input, operator input yang di overload dan operator output yang di overload. Kemudian ada public, fungsi public yaitu hitung rata, dan anggota datanya n dan data. Kemudian ini memasukkan datanya, banyaknya data. Kemudian ini mengeluarkan output rata-ratanya. Kemudian ini float hitung ratanya ini seperti algoritma tadi ya, bahwa dia jumlah sama dengan jumlah plus data. Setelah data itu di-in-kan dengan perulangan ini, kemudian di rata-ratakan. Kalau mau mencetak pakai yang ini, kalau input jumlah datanya pakai yang ini, kalau masing-masing datanya pakai yang C ini. Kemudian ini diciptakan, di-inputkan dan dicetak. Nah, selesai. Kemudian ada data sentinel, yaitu kadang banyak masukan tidak diketahui, tetapi sifat datanya diketahui. Seperti kasus mencari rata-rata. Jadi begini, kadang-kadang kita itu mengulang-ulang itu nggak tahu berhentinya kapan. Nggak tahu nih berhentinya kapan, jumlahnya itu tidak diketahui. Tetapi ada syarat, bila ketemu ini maka berhenti. Nah, itu contohnya. Contohnya adalah menghitung rata-rata tinggi manusia. Tinggi manusia itu Anda tahu mulai dari 50, begitu bayi lahir kan tingginya 50 sampai 150, bukan 150, sampai 220 misalnya, yang paling tinggi manusia paling tinggi. Maka begitu diinputkan angka 10, maka dia bisa dikatakan berhenti. Atau negatif, nggak mungkin berhenti. Jadi kita yang menghentikan itu ya si pengguna. Maksudnya sentinel adalah penghentian perulangan, bukan pada programmer tapi keinginan pengguna kapan dia akan berhenti dengan cara memasukkan data sentinel. Ingat, berhentinya perulangan dihentikan oleh pengguna, bukan programmer. Kalau programmer kan for i sama dengan 1 sampai 5. Nah, itu kan jelas programmer yang menentukan. Nah, sekarang yang menentukan penggunanya dengan apa? Dengan data sentinel. Kalau dia ini pengen berhenti, ya sudah, masukkan data sentinel. Contohnya, itu menghitung jumlah rata-rata tinggi mahasiswa di dalam kelas. Saya nggak tahu jumlah mahasiswanya ada berapa, entah 10 kah, entah 5 kah, saya nggak tahu. Ya saya panggil satu-satu aja. Panggil 1,
datanya berapa? 5, masukkan ke dalam jumlah. Panggil lagi 1, datanya berapa? 7, masukkan dalam jumlah. Ini misalnya ya, 5, 50, 7, 70 dan seterusnya ya. 150 dan 170 gitu ya, dan seterusnya. Setelah saya panggil lagi udah nggak ada yang datang. Wah, udah selesai ternyata. Ya udah. Nah, si pengguna mengatakan masukkan angka 0 supaya dia berhenti perulangannya dan mulai menghitung rata-ratanya. Kira-kira begitu ya manfaatnya data Sentinel ini. Sehingga ini kalau di sini while x lebih besar daripada 0. Jadi kalau dia dimasukkan kurang dari 0, maka perulangannya akan berhenti untuk menghitung rata-rata. Kalau dimasukkan tingginya negatif, ya berhenti. Gitu, ini adalah implementasinya. Kemudian latihan ya, Anda coba mencari faktorial. Carilah nilai dari n faktorial dengan perulangan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.